gambarannya untuk yang di mata kuliah Kapita Selekta SMA kemarin? Apa yang akan dipelajari di mata kuliah Kapita Selekta SMA? Kemarin mah di Kapita Selekta SMA kayak bikin modul, terus bikin peta konsep dari materi pembelajarannya, Bapak. Bikin modul, bikin peta konsep. Ya, baru itu yang disampaikan secara garis besarnya gitu sama Ibu Sisti. Oke, Anda sudah melihat RPS-nya? Sudah membaca RPS-nya? Rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Kapita Selekta? Sudah belum? Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, ini adalah RPS dari rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Kapita Selekta. Bobot SKS-nya seperti yang sudah Anda ketahui, 2 SKS, begitu ya. Kemudian ada di semester 5, dosen pengampunya Bapak sendiri ya. Kemudian di sini kalau Anda perhatikan capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya, Anda bisa lihat di sini ada CFPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliahnya di sini yang dimaksud adalah Kapita Selekta SMP, begitu ya. Mahasiswa mampu menganalisis materi pelajaran IPA SMP berdasarkan kurikulum yang berlaku untuk mengembangkan bahan ajar IPA SMP. Ya, jadi Anda bisa perhatikan dari kalimat capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis. Apa yang dianalisis adalah materi pelajaran IPA SMP. Ya, materi pelajaran IPA SMP yang berdasarkan kurikulum yang berlaku, ya, berdasarkan kurikulum yang berlaku. Jadi nanti eh, salah satu sumber belajar yang Anda harus sediakan adalah buku IPA SMP yang terbaru, ya, buku IPA SMP yang terbaru. Karena di sini nanti salah satu tuntutannya adalah Anda bisa menganalisis materi pelajaran IPA SMP berdasarkan kurikulum yang berlaku sekarang. Nah, untuk apa itu? Ya, untuk apa Anda disuruh untuk menganalisis materi pelajaran IPA SMP, ya, untuk mengembangkan bahan ajar IPA SMP gitu ya. Jadi kurang lebih nanti tugas yang harus Anda kerjakan di mata kuliah ini, kalau kemarin di Kapita Selekta SMP Anda membuat bahan ajar modul, maka nanti di apa namanya, di mata kuliah Kapita Selekta SMP juga salah satu tugasnya adalah mengembangkan bahan ajar, begitu ya, mengembangkan bahan ajar, tapi kontennya nanti pada konten IPA SMP, begitu ya. Jadi harapannya nanti Anda bisa menganalisis materi. Jadi awalnya Anda harus punya kemampuan menganalisis materi dulu, ya. Jadi dengan menganalisis ini nanti Anda bisa melihat keterkaitan, ya, melihat relevansi antara apa dengan apa, antara materi yang ada pada buku ajar dengan tuntutan kompetensi yang ada di dalam kurikulum. Ya, sehingga nanti salah satu sumber belajar yang harus Anda sediakan juga adalah standar isi mata pelajaran IPA. Ya, standar isi mata pelajaran IPA. Jadi di samping nanti buku IPA SMP, Anda juga nanti harus memiliki standar isi mata pelajaran IPA SMP. Oke, ada yang tahu standar isi IPA SMP itu berisi apa? Standar isi mata pelajaran IPA SMP itu berisi apa saja? Berisi, berisi apa coba? Berisi kompetensi dasar, ya, berisi kompetensi dasar. Jadi Anda harus harus tahu, nanti harus paham begitu ya, harus tahu, harus paham standar isi mata pelajaran IPA itu apa saja, kompetensi dasarnya apa saja. Kompetensi dasar
sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya itu apa saja. Ya, jadi Anda bisa menganalisis itu, kemudian nanti Anda menganalisis keterkaitannya, relevansinya dengan materi yang ada pada buku ajar. Ya, materi yang ada pada buku ajar. Karena apa namanya? Belum tentu nanti sesuai begitu ya, belum tentu sesuai antara buku, materi yang ada pada buku dengan tuntutan kompetensi. Nah, di sini nanti salah satu harapannya Anda bisa menganalisis ya, apakah materi yang ada pada buku ajar ini sudah sesuai atau belum dengan eh, standar isi atau kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran IPA begitu ya. Kan idealnya seperti ini ya. Kalau misalkan kompetensinya ada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, berarti bahan ajar yang nanti disediakan pun ya, bahan ajar yang nanti harus dikembangkan oleh guru ini harus memuat ada pengetahuan. Jadi ada konten materinya, ada pengetahuannya, ada muatan keterampilannya dan juga ada muatan sikapnya. Jadi idealnya seperti itu ya. Nah, nanti Anda analisis ya apakah materi yang ada pada buku SMP tersebut sudah memenuhi kebutuhan kompetensi dasar atau belum. Nah, nanti hasil analisisnya ya, hasil analisisnya keterkaitan antara materi dengan KD ya, standar isi, ini nanti Anda tuangkan dalam bentuk bahan ajar. Kita nanti sepakati lagi bahan ajarnya apakah bahan ajar biasa seperti buku ya, seperti chapter book atau nanti seperti modul ya. Kan kalau di mata kuliah Kapita Selekta Biologi SMA itu bahan ajarnya dalam bentuk modul. Karena kan bahan ajar ini banyak ya, ada yang bentuk monograf begitu ya, ada yang dalam bentuk diktat, ada yang dalam bentuk modul, ada yang dalam bentuk chapter book ya. Jadi bab-bab yang ada di dalam seperti bab-bab yang ada di dalam buku begitu ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu ya capaian pembelajarannya. Anda bisa menganalisis ya kompetensi dasar yang ada pada standar isi dengan materi. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi nanti hasil analisisnya ya itu Anda tuangkan ya ke dalam bentuk bahan ajar yang nanti Anda kembangkan. Jadi bahan ajar yang nanti Anda buat, Anda kembangkan, ini sudah relevan tentunya ya antara materi dengan tuntutan dari kompetensi dasarnya. Karena Anda sebelumnya sudah melakukan analisis gitu ya. Oke, kembali ke yang tadi begitu ya. Tadi kenapa mata kuliahnya Kapita Selekta ya, Selekta. Selek itu terpilih. Jadi nanti Bapak akan memilih KD-KD tertentu yang esensial. Jadi tidak semua kompetensi dasar nanti Anda pelajari ya. Tapi nanti Bapak akan pilih beberapa kompetensi dasar esensial, terutama nanti yang di kelas 1 dan juga di kelas 2 SMP, kelas 7 dan juga kelas 8 begitu ya. Sehingga nanti ya harapannya setelah Anda menempuh mata kuliah ini Anda punya pengetahuan ya, punya pengetahuan terkait dengan konten. Konten materi IPA SMP. Sehingga nanti kalau Anda PLP di SMP ya, PLP 2 nanti misalkan di SMP Anda bisa mengajar IPA ya, mengajar IPA, mengajar biologinya, mengajar fisikanya dan juga mengajar kimianya secara terpadu begitu ya. Karena IPA SMP itu adalah IPA terpadu ya. Nanti IPA terpadu juga kita akan coba pelajari ya, seperti apa bentuk-bentuk konten-konten IPA yang ada di buku atau materi pelajaran IPA SMP begitu ya. Oke, di sini diuraikan lagi ya dari CPMK tujuan umum menjadi tujuan yang lebih khusus. Diharapkan nanti Anda mampu menganalisis materi IPA SMP sesuai dengan kurikulum ya tadi sudah disampaikan. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan struktur makro mikro. Ini nanti bisa dalam bentuk peta konsep ya seperti halnya pada apa namanya Kapita Selekta Biologi SMA atau bisa juga dalam bentuk struktur makro mikro materi.
struktur makro mikro itu mirip dengan daftar isi lah ya. Mirip dengan daftar isi kalau misalkan di dalam buku. Jadi kalau misalkan mau membuat buku, hal pertama yang harus dibuat adalah daftar isinya terlebih dahulu. Jadi kerangka dari buku yang nanti akan dibuat, akan dikembangkan, itu dibuat dulu kerangkanya. Kerangkanya ini dalam bentuk struktur makro mikro. Ya, jadi bentuknya seperti apa? Anda bayangkanlah daftar isi. Ya, pasti akan Anda tahu Kak, yang namanya daftar isi seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan struktur makro mikro yang telah dikembangkan. Tentunya nanti struktur makro mikro ini ya sudah disesuaikan dengan standar isi dengan KD yang ada pada mata pelajaran IPA SMP. Ya, jadi nanti Anda akan kebagian tuh ya satu kompetensi dasar. Ya, jadi setiap orang nanti akan kebagian satu kompetensi dasar. Oke, kemudian materinya, ya, ini sebetulnya sebagian sudah Anda pernah dapatkan dulu ya. Anda pernah mempelajari tentang kurikulum 2013, Anda pernah mempelajari standar isi mata pelajaran IPA waktu di belum ya kalau Mas standar isi. Atau dulu pernah disinggung ya di mata kuliah strategi belajar mengajar, belajar dan pelajaran. Kemudian ada materi IPA SMP ya. Kita nanti akan pelajari materi IPA SMP. Jadi walaupun nanti yang Anda pelajari hanya satu bab, tapi tetap nanti Anda harus mempelajari juga bab-bab yang lain, ya materi-materi yang lain yang oleh teman Anda nanti sampaikan, begitu ya, melalui bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian ada struktur makro mikro, kemudian pengembangan bahan ajar IPA, kemudian yang terakhir ada literasi numerasi dalam pengembangan bahan ajar. Kalau ini materinya baru ditambahkan ya karena sekarang kan dengan kurikulum yang baru ya ada tuntutan yang baru begitu ya di mana peserta didik harus kita bekali dengan kemampuan literasi dan juga numerasi agar nanti kemampuan hasil tes PISA-nya bisa meningkat ya. Itu kan salah satu misi di dalam kurikulum Merdeka Belajar ya, ingin meningkatkan skor PISA siswa-siswa SMP, SMA yang ada di Indonesia sehingga literasi dan juga numerasi ini menjadi muatan penting di dalam pembelajaran. Maka dari itu nanti kita akan pelajari juga ya bagaimana apa namanya membubuhkan ya atau memberikan muatan literasi numerasi pada bahan ajar atau pada chapter book nanti yang kalian kembangkan atau pada modul yang nanti kalian kembangkan. Oke, ini materi-materinya ya, materi-materinya yang nanti akan Anda pelajari. Kemudian sumber pustakanya Bapak sudah sampaikan di sini. Ini tinggal download sebetulnya ya, Anda tinggal download sesuai dengan tema-tema yang ada di sini. Ya. Oke. Nanti untuk materinya nanti ya, untuk materinya di tengah semester pertama ya, di tengah semester pertama nanti kita akan pelajari tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar. Ya, kita awali nanti dari mempelajari kurikulum 2013, standar isi mata pelajaran IPA, kemudian keterpaduan di dalam mata pelajaran IPA, materi IPA, struktur makro mikro, bagaimana mengembangkan bahan ajar, kemudian literasi numerasi, itu nanti akan Anda pelajari di tengah semester pertama. Ya, di tengah semester pertama. Itu yang nanti akan kalian pelajari gitu. Jadi sebelumnya nanti Anda akan dibekali dengan bagaimana mengembangkan sebuah bahan ajar. Ya, karena bahan ajar yang Anda kembangkan, yang harus nanti guru kembangkan itu kan harus sesuai dengan kompetensi dasar, harus sesuai dengan visi kurikulum, harus sesuai dengan kondisi peserta didik dan lain sebagainya, begitu. Ya. Jadi kita nanti akan pelajari bagaimana mengembangkan bahan ajar. Ya, ini penting karena Anda nanti sebagai seorang guru gitu ya, Anda sebagai seorang guru tentunya harus punya kemampuan mengembangkan bahan ajar. Ya, jadi jangan mengandalkan buku
gitu ya, jangan mengandalkan buku, tapi tetap Anda harus meramu, mengembangkan sendiri gitu. Buku Anda bisa gunakan, manfaatkan sebagai sumber untuk mengembangkan bahan ajar. Karena kan kondisi sekolah berbeda-beda, kondisi peserta didik berbeda-beda. Ya, fasilitas sekolah berbeda-beda. Kemampuan peserta didik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga berbeda-beda begitu ya. Sehingga di sini penting bagi seorang pendidik, seorang guru yang mengajar di SMP untuk bisa mengembangkan bahan ajar sendiri yang relevan dengan kompetensi dasar, relevan juga dengan fasilitas yang ada di sekolah, relevan juga dengan keadaan lingkungan sekolah, relevan juga dengan kemampuan peserta didik. Gitu, ya. Oke, kemudian nanti di tengah semester yang kedua, jadi di tengah semester yang pertama ini teori semuanya dan beberapa nanti sedikit ada praktek ya, mengembangkan struktur makro mikro atau nanti peta konsep, kemudian bagaimana memberikan muatan literasi numerasi ya. Nah, kemudian nanti di tengah semester yang kedua itu ada tugas mengembangkan ini ya, ada tugas mengembangkan bahan ajar ya. Jadi bisa nanti dipersiapkan dari sekarang begitu ya. Minggu depan Bapak akan sampaikan pembagian kompetensi dasarnya, pembagian materi esensialnya, sehingga nanti Anda bisa pikirkan dari sekarang gitu ya. Pikirkan dari sekarang kira-kira nanti bahan ajarnya mau seperti apa begitu ya. Jadi itu ya yang nanti akan Anda lakukan di tengah semester pertama. Anda mendapatkan teori bagaimana mengembangkan bahan ajar, kemudian di tengah semester yang kedua Anda akan praktek bagaimana mengembangkan bahan ajar, sekaligus nanti bahan ajar yang Anda kembangkan ini dipresentasikan ya, dipresentasikan bahan ajarnya, sehingga nanti teman-temannya yang lain juga bisa memahami ya konten-konten yang lain selain yang dikembangkan bahan ajarnya atau yang dibuat bahan ajarnya ya. Jadi kan tuntutannya nanti tidak Anda di mata kuliah ini tidak hanya memahami satu materi saja, satu bab saja, tapi semuanya begitu ya. Kemudian nanti sistem evaluasinya ya, Bapak setting nanti setiap pertemuan, setiap habis satu sub CPMK itu akan ada tes begitu ya, akan ada tes. Ya, jadi tesnya mungkin nanti akan 2 minggu sekali atau ya 3 minggu sekali akan diadakan tes ya. Akan diadakan tes ya untuk mengetahui pemahaman Anda terkait dengan konten yang disampaikan gitu. Oke, kemudian juga nanti ada tugasnya membuat struktur makro mikro ya. Struktur makro mikro, kemudian atau peta konsep nanti, kemudian mengembangkan bahan ajar ya, mengembangkan bahan ajar dan mempresentasikannya. Presentasinya nanti dalam bentuk PPT ya gitu. Oke ya, jadi itu gambaran umum dari kegiatan perkuliahan mata kuliah Kapita Selekta ya. Untuk UTS UAS nanti tentatif begitu ya, karena di sini Bapak sudah setting ya untuk kegiatan perkuliahannya, evaluasinya begitu ya. Untuk minggu ke-1 ke-2 ini sub CPMK-nya adalah ini dan bobot penilaiannya 30%. Kemudian nanti untuk sub CPMK yang kedua ini bobotnya 20% dan sub CPMK yang ketiga ini yang paling besar. Ya, karena di sini nanti Anda project mengembangkan bahan ajar. Ya, jadi pengembangan bahan ajarnya nanti akan diberi penilaian dengan bobot 50%. Gitu. Ya. Oke, itu barangkali ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan untuk mata kuliah ini? Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan mata kuliah Kapita Selekta ini. Ya, jadi silakan dipersiapkan gitu ya. Silakan dipersiapkan
Anda sudah mendapatkan gambaran dari mata kuliah Kapita Selekta, jadi analisis KD, analisis materi nanti, kemudian dari situ membuat struktur makro mikro sebagai bahan untuk nanti mengembangkan bahan ajar. Jadi setelah analisis KD, analisis materi, dapat kerangkanya, ya, dapat kerangkanya atau minimal daftar isi dari chapter booknya atau bahan ajar yang nanti akan Anda kembangkan, baru nanti Anda kembangkan bahan ajarnya, gitu, ya. Jadi buat nanti semenarik mungkin, ya, Anda cantumkan ilustrasi, gambar, atau Anda insertkan video dan lain sebagainya di buku atau di bahan ajar yang nanti Anda kembangkan. Oke, mungkin nanti Bapak akan setting si bukunya itu selain cetak juga Anda setting cetak, juga nanti Anda setting digital, begitu ya. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meng-create buku digital, gitu, ya. Jadi yang yang nanti Anda kembangkan sebetulnya tidak banyak begitu ya, hanya satu bab saja, tergantung nanti kompetensi dasar, gitu ya. Jadi minggu depan Bapak akan bagikan kompetensi dasarnya, begitu. Sehingga nanti dari awal Anda bisa mengantisipasi, bisa memikirkan kira-kira nanti seperti apa bentuk pengembangan bahan ajarnya. Oke, kemudian nanti untuk yang mengikuti program kampus mengajar, ya, untuk yang mengikuti program kampus mengajar, mata kuliah ini nanti sebetulnya salah satu mata kuliah yang akan dikonversi melalui kegiatan kampus mengajar, begitu ya. Nah, kalau misalkan nanti Anda bentrok waktunya, ya, Anda bentrok waktunya, ya silakan nanti Anda bisa mengkondisikan kegiatan perkuliahannya. Bapak nanti setiap pertemuan Bapak akan rekam, Bapak nanti akan upload di LMS rekamannya. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan, ya Anda bisa nanti mengikuti kegiatan perkuliahannya secara asinkronus, ya, melalui LMS, gitu ya. Jadi nanti rekamannya Bapak akan sampaikan, kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di LMS, gitu ya, untuk yang mengikuti kegiatan program kampus mengajar, begitu. Ya, karena kan masih bertugas sampai sekarang di sekolah, ya, sampai Desember, gitu ya. Jadi silahkan. Tapi kalau misalkan mau ikut, kebetulan misalkan ada waktu, eh, tidak ada kegiatan di sekolah, ya mau ikut langsung kegiatan perkuliahannya boleh. Ya, jadi Bapak berikan kelonggaran untuk yang mengikuti kegiatan kampus mengajar, begitu. Ya. Kemudian eh, untuk proyeknya nanti, ya, untuk proyeknya eh, Bapak berikan pilihan juga nanti. Anda bisa nanti mengembangkan eh, si buku ajarnya adalah untuk di SD nanti, tapi untuk mata pelajaran IPA itu. Ya di SD kan ada kelas tinggi ya. Nah, kalau di kelas tinggi ada mata pelajaran IPA di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi boleh nanti di situ. Ya pengembangan bahan ajarnya agar nanti hasilnya bisa dimanfaatkan juga oleh sekolah. Gitu. Oke, itu barangkali ada pertanyaan tidak? Termasuk untuk yang mengikuti kegiatan PMM juga pertukaran mahasiswa, kalau misalkan bentrok ya dengan kegiatan perkuliahan yang lain, Bapak berikan kebebasan juga kelonggaran untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara langsung. Jadi nanti bisa kegiatan perkuliahannya di luar jam, begitu ya, di luar jam. Tapi tetap nanti absen berlaku, begitu ya. Di luar jam nanti bisa dilihat, disimak rekaman dari hasil kegiatan pertemuan hari ini misalnya gitu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan, silakan.
Silakan boleh langsung atau boleh juga di kolom chat pertanyaannya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah Kapita Selekta SMP. Ada peserta yang dari luar pendidikan biologi UMI? Sepertinya tidak ada, Bapak. Tidak ada. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Oke ya, tambahan sedikit lagi tadi lupa disampaikan ya. Salah satu tugas di mata kuliah ini adalah pengembangan bahan ajar ya. Pengembangan bahan ajar. Nanti bentuknya Bapak akan sampaikan di pertemuan selanjutnya apakah modul seperti di Kapital Selekta Biologi SMA atau chapter book ya atau diktat atau yang lain begitu ya. Nah, di pengembangan bahan ajar yang nanti Anda lakukan ya, karena apa namanya, kita membawa misi juga institusi ya, Anda juga belajar al-Islam begitu ya, sehingga nanti bahan ajar yang Anda kembangkan juga harus bermuatan nilai al-Islam dan juga kemuhammadiyahan gitu ya. Jadi Anda nanti bisa mencantumkan di situ di bahan ajar ada sumber-sumber dari Al-Qur'an, ada sumber-sumber dari hadis begitu ya. Jadi ada integrasi nilai juga. Ada integrasi nilai-nilai al-Islam, ada integrasi nilai-nilai Al-Qur'an juga di situ ya, Al-Quran, kemudian juga Al-Hadis, dan sumber hukum Islam yang lainnya begitu ya, sehingga nanti bahan ajar yang Anda kembangkan ini punya nilai plus, punya nilai lebih begitu ya, punya nilai plus, punya nilai lebih dibandingkan dengan bahan ajar yang standar gitu ya, dibandingkan dengan bahan ajar yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada muatan karakternya, ada muatan nilai al-Islamnya, muatan nilai uh, nilai Al-Qur'annya, nilai hadisnya, dan lain sebagainya begitu. Oke ya, Bapak harapkan Anda bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan serius ya, dengan serius karena ya nanti hasilnya ini apa namanya, manfaatnya nanti bisa Anda apa namanya, petik gitu ya. Manfaatnya bisa Anda manfaatkan nanti dari mata kuliah ini ketika nanti Anda menjadi seorang guru begitu di sekolah. Karena di sekolah nanti salah satu tuntutannya adalah mengembangkan bahan ajar. Ya, Anda kan kalau ngajar nanti harus membuat persiapan pengajaran kan. Anda membuat perangkat pembelajaran. Di antaranya ada RPP kan. Nah, selain RPP, kelengkapannya ada bahan ajar begitu ya. Jadi di mata kuliah ini nanti diharapkan Anda punya kemampuan bagaimana mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Karena buku-buku yang sekarang beredar begitu ya, baik itu terbitan dari pemerintah atau terbitan dari swasta, ini belum tentu isinya kontennya relevan dengan kurikulum gitu ya, relevan dengan kurikulum. Jadi nanti Anda di mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana menganalisis ya, apakah konten dari buku ini relevan atau tidak dengan kurikulum, sesuai atau tidak dengan kurikulum, itu nanti kita akan pelajari. Termasuk kontennya, ya, termasuk kontennya. Karena tidak apa namanya, banyak juga ternyata ya konten-konten yang disajikan di buku ajar itu ternyata miskonsep. Ternyata memiliki kesalahan konsep begitu. Ya, tentunya sebagai seorang guru nanti Anda harus bisa mengidentifikasi. Oh, ini konsepnya kurang tepat nih. Ini konsepnya kurang kurang tepat, ini konsepnya salah, ini konsepnya miskonsepsi begitu. Ya. Jadi Anda juga harus bisa meluruskan nanti begitu ya. Andaikan ada konsep yang kurang tepat, ada konsep yang miskonsepsi begitu. Sehingga nanti bahan ajar yang Anda kembangkan sesuai dengan kurikulum, kemudian kontennya sudah tidak mengalami miskonsepsi lagi. Ya. Oke, jadi seperti itu ya gambaran umum dari mata kuliah Kapita Selekta. Ya, nanti konten atau materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kurikulum 2013, konsep kurikulum 2013, dan juga konsep kurikulum Merdeka Belajar. Silakan Anda baca lagi, Anda pelajari lagi,
ya, karena nanti bahan atau materi yang kita akan pelajari, termasuk tugas pengembangan bahan ajar, ini kan harus membawa visi dari kurikulum. Kurikulum 2013, kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga ya di mata kuliah ini dipelajari, begitu. Ya, agar tidak kehilangan ruh nanti bahan ajar yang Anda kembangkan, ini masih tetap relevan ya, relevan dengan kurikulum, sesuai dengan kurikulum, bisa mendukung pencapaian kompetensi yang tertera di dalam kurikulum yang terbaru sekarang, begitu ya. Oke, itu ya. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan untuk mata kuliah ini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa ya absen di WA Group. Link absennya sudah Bapak sampaikan di WA Group untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti absensi akan dilaksanakan di LMS ya. Oke, kemudian rekaman kegiatan perkuliahan pembukaan hari ini juga Bapak akan sampaikan nanti di LMS gitu ya. Jadi teman Anda nanti yang memang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, ya karena bentrok waktunya dengan kegiatan pertukaran mahasiswa, ada perkuliahan di kampus yang lain, atau ada kegiatan di kampus mengajar, nanti bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di waktu yang lain secara asinkron, ya melalui LMS begitu. Oke, itu barangkali ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Cukup, Bapak. Cukup ya. Jadi sudah punya gambaran kan sekarang bagaimana kegiatan perkuliahan di mata kuliah Kapita Selekta IPA SMP? Sudah, Pak. Insya Allah, Bapak. Jadi silahkan ya ikuti dengan serius, kemudian semakin kesini kan semakin sibuk ya Anda, banyak kegiatan, banyak mata kuliah yang harus Anda ikuti, ya Anda harus bisa membagi waktu dengan baik begitu ya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, ya insya Allah nanti kita bertemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.